Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah kami selesaikan, dimulai sejak kemarin siang dan ditutup baru saja siang ini. Dan pleno ini telah menghasilkan sejumlah keputusan yang strategis untuk pengembangan Nahdlatul Ulama ke depan. Yang pertama adalah keputusan tentang rencana strategis Nahdlatul Ulama untuk 3 tahun ke depan sampai dengan 2027 yang merupakan desain awal dan fondasi bagi pengembangan satu model strategi organisasi yang menyeluruh dan koheren secara nasional. Rencana strategis ini nanti akan dijabarkan ke dalam rencana-rencana strategis di tingkat daerah, mulai provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan dan desa, sesuai dengan struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama dan juga dengan badan-badan otonom yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Muslimat NU, GP Ansor NU, Fatayat NU, IPNU, PPNU, dan lain-lain. Yang kedua, telah diputuskan juga desain strategi transformasi digital NU beserta dengan model platformnya. Jadi PPNU telah berhasil membangun satu platform digital yang nantinya akan diperlakukan sebagai wahana penyelenggaraan organisasi secara digital, secara menyeluruh dan nasional, yang melibatkan bukan hanya struktur Nahdlatul Ulama, struktur organisasi NU dari pusat sampai ke desa, tapi juga struktur badan-badan otonom NU, semuanya akan diintegrasikan ke dalam wahana digital yang dibangun oleh PPNU ini. Begitu juga berbagai macam layanan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama untuk warga dan masyarakat ini juga akan diintegrasikan ke dalam platform digital ini. Maka kami sebut platform digital ini sebagai dengan nama Digdaya NU, digitalisasi data dan layanan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga sebagai keputusan pleno adalah desain Akademi Kepemimpinan Nasional NU yang akan menjadi satu wahana pendidikan kader pemimpin NU dengan materi, dengan kandungan kapasitas-kapasitas bukan hanya yang relevan untuk konteks kepemimpinan domestik dalam negeri saja, tapi juga relevan untuk kepemimpinan dalam konteks internasional. Dan untuk ini Nahdlatul Ulama akan bekerja dalam satu jaringan internasional yang luas, mulai dari Timur Tengah, Amerika Serikat, Eropa maupun Afrika. Dan jaringan itu sudah terbentuk dalam rentak waktu yang cukup lama sampai sekarang, dan ini akan diaktifkan untuk mendukung Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Akademi ini kita umumkan sekarang saat ini, tapi baru akan kita mulai tahun depan. Programnya sendiri baru akan kita mulai tahun depan, tapi kami umumkan saat ini untuk memberi kesempatan kepada kader-kader Nahdlatul Ulama
mempersiapkan diri, karena kami akan menetapkan syarat keikutsertaan yang cukup tinggi standarnya, antara lain bahwa para peserta, mereka yang ingin ikut serta dalam program ini harus memiliki kecakapan berbahasa Inggris dengan TOEFL 650, dan juga diutamakan diikuti juga dengan kecakapan berbahasa Arab. Dan di dalam seleksi nanti akan dilakukan semacam tes menyangkut berbagai wawasan, termasuk wawasan sosial, ekonomi, politik, domestik, dan wawasan geopolitik sebagai syarat pengetahuan dasar bagi para calon peserta, dan juga akan diseleksi dengan psikotes untuk mendapatkan kader-kader dengan karakter yang paling unggul di antara mereka yang ingin mengikuti program ini. Maka kami beri kesempatan kepada kader-kader yang berminat untuk mempersiapkan diri selama setahun ini, sebelum nanti tahun depan, bulan Agustus tahun depan, kita akan mulai program Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama ini. Nah, kemudian Pleno juga memutuskan sejumlah peraturan PBNU untuk meningkatkan kinerja organisasi, yaitu peraturan tentang pedoman penyelenggaraan kaderisasi, peraturan tentang pedoman penyelenggaraan konferensi atau forum-forum permusyawaratan, peraturan tentang tata cara pelantikan kepengurusan, peraturan tentang pedoman pelarangan rangkap jabatan, peraturan tentang bantuan perjalanan penugasan, dan peraturan tentang pedoman kerjasama usaha. Nah, mungkin yang bisa kami highlight terkait dengan peraturan-peraturan ini satu saja, bahwa PBNU menetapkan larangan kepada seluruh struktur kepengurusan NU untuk mengutip iuran dari warga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan organisasi. Semua kutipan atau sumbangan dari warga harus dikembalikan langsung kepada warga dalam bentuk sedekah, infak, atau zakat melalui lazisnu. Jadi tidak boleh mengutip iuran untuk kegiatan organisasi, termasuk misalnya iuran untuk membangun gedung kantor, iuran untuk mengadakan acara ini dan itu tidak diizinkan. PBNU juga melarang kepada seluruh jajaran pengurus NU di daerah untuk memberikan honor dalam bentuk apapun kepada petugas-petugas PBNU yang dikirim untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi, karena dari waktu ke waktu nanti akan ada petugas-petugas PBNU yang dikirim melaksanakan tugas di daerah-daerah, dan semua pembiayaannya akan ditanggung oleh PBNU, dan jajaran pengurus di daerah dilarang memberikan apapun kepada petugas PBNU tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa keputusan lagi yang dibuat oleh PBNU, yaitu bahwa pertama, PBNU memerintahkan kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif dan Robito Mahid Islamiyah atau Asosiasi Pesantren-Pesantren untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah berdirinya NU. Bahkan ada laporan bahwa
ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, ini kami memerintahkan kepada FPP Arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam, dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, ini harus dicabut, harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU, karena akan bukan hanya mengaburkan, bahkan menyimpangkan sejarah berdirinya NU. Kemudian kami juga membuat keputusan, pleno juga membuat keputusan tentang soal rektor, ya, jadi masa jabatan rektor. Jadi NU punya sekian banyak perguruan tinggi, baik universitas maupun institut-institut, dan tadi pleno telah menetapkan aturan tentang masa jabatan rektor di perguruan tinggi tersebut. Nah, kemudian juga ada pesan tambahan yang muncul dari permintaan para peserta pleno terkait dengan perkembangan mutakhir dalam hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi karena akhir-akhir ini ada artikulasi-artikulasi yang secara sangat frontal dan sangat tajam, ya, terhadap PBNU dari arah Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga menyangkut berbagai macam perkembangan mutakhir yang merupakan dinamika hubungan di antara dua entitas ini. Ya, saya harus sampaikan terus terang bahwa ada banyak komplain ada dari para peserta pleno, dan kemudian untuk mencari jalan, kami tidak ingin membuat langkah yang bergesa-gesa terkait dengan ini. Maka kemudian pleno memberikan mandat kepada dua orang. Yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rais Am, dan Bapak Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum, untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Kenapa dua orang ini? Karena Kiai Anwar Iskandar ini adalah di antara para as-sabiqun al-awwalun dari Partai Kebangkitan Bangsa yang tersisa. Jadi generasi perintis, pendiri, dan pejuang awal dari PKB yang tersisa. Dulu ada Kiai Khalil Bisri, Kiai Idris Marzuki, Kiai Mas Subadar, Kiai Abdurrahman Butori, Kiai Warson Munawar, dan sebagainya, semuanya, ya, Kiai Aziz Mansur, yang semua sudah tiada. Nah, ini masih ada satu Kiai Anwar Iskandar, maka beliau kita minta untuk memimpin upaya mendalami masalah ini. Dan Pak Amin Said Husni ini adalah juga wakil sekjen DPP PKB yang pertama dulu, ya, dan juga beliau juga adalah anggota asistensi dari tim 5 yang diberi mandat oleh PBNU waktu itu untuk mempersiapkan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Nanti kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut dalam masalah ini dan berikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Nah, mungkin perlu saya singgung sedikit
atau saya berikan penegasan sedikit tentang sebetulnya prinsip dasar dari hubungan NU dengan PKB ini apa. Ada prinsip hubungan historis, ada hubungan irisan konstituensi, ada hubungan teologis dan lain sebagainya, hubungan tradisi ya. Tapi yang paling penting prinsipnya adalah begini, bahwa NU ini tidak mungkin dianggap NU dan PKB ini beda-beda. PKB itu tidak bisa NU hanya untuk PKB saja, itu tidak bisa. Seringkali saya singgung di mana-mana bahwa warga NU yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20%, sementara yang lain-lain tersebar di berbagai partai yang lain. Nah, maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. Ya, ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB atau NU berlepas diri dari PKB, tidak, tapi NU tidak mau hanya mengurusi PKB saja, kira-kira begitu. Yaitu prinsip dasarnya seperti itu, tetapi bahwa kemudian ini menimbulkan semacam sentimen negatif dari sejumlah elit PKB sehingga mereka sampai menyerang PBNU dengan berbagai macam serangan yang sangat tajam. Nah, ini menjadi persoalan bagi PBNU karena ini jadi soal lembaga yang katakanlah disepelekan, direndahkan dan lain sebagainya, dan PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan mungkin mengambil langkah-langkah terkait dengan hal ini. Demikian saya kira teman-teman para wartawan yang bisa saya sampaikan mengenai hasil pleno PBNU.